여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku, Dwika Harada Gustika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, kembali lagi sama aku. Kali ini aku akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana teori-teori dalam sebuah karya sastra untuk membedah sebuah karya sastra. Nah, kalau minggu kemarin itu sudah membahas tentang teori psikologi sastra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Nah, apa itu pengertiannya, siapa aja tokohnya, dan bagaimana penerapannya dalam sebuah karya sastra yang meliputi bagaimana sih sosiologi pengarang dan termasuk juga bagaimana sosiologi karya tersebut dan bagaimana sosiologi dari sudut pandang pembaca. Nah, mari kita bahas satu-satu. Let's get it! Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan menguraikan apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu mencakup apa itu teori sosiologi sastra, apa itu teori sosiologi sastra menurut para ahli, dan bagaimana penerapannya di dalam sebuah karya sastra. Nah baik, jadi sosiologi sastra sendiri adalah pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Sosiologi sastra terdiri dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi mempunyai dua akar kata, yaitu sosius dari bahasa Latin yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu tentang pertemanan. Sosiologi juga sering disebut sebagai kajian tentang masyarakat atau tentang kajian kehidupan sosial. Sosiologi sastra mempunyai kajian sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Sosiologi sastra berarti mengkaji karya sastra dengan cara menghubungkannya dengan aspek-aspek sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Teori sosiologi sastra ini berawal dari konsep mimesis yang berarti tiruan yang diungkapkan oleh Plato, yang melihat karya sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa dalam meniru realitas, sastrawan tidak semata-mata meniru realitas, melainkan juga menciptakan sesuatu yang baru, karena karya sastra ditentukan oleh sikap kreatif sastrawan dalam memandang realitas. Dalam teori sastra Arab, adanya teori muhakkah yaitu meniru dan tasni yaitu mencipta, baik dalam bentuk tahsin memperbagus maupun taghi memperburuk, menunjukkan kuatnya pengaruh teori Aristoteles. Sosiologi sastra adalah suatu telaah sosiologis terhadap suatu karya sastra. Walek and Warren menjelaskan bahwa telaah sosiologi itu mempunyai 3 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam sosiologi pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat. Ideologi yang dianut, posisinya dalam masyarakat, juga hubungannya dengan pembaca. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, ada sosiologi pembaca. Nah, sosiologi pembaca mencakup dampak sosial suatu karya sastra terhadap masyarakat. Saat menganalisis sosiologi pembaca, pengarang juga harus mementingkan reaksi dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra tersebut, sedangkan karya sastra itu sendiri diabaikan atau menjadi sesuatu yang periferal. Nah, 3 klasifikasi inilah yang akan kita terapkan dan kita bahas di dalam ketika kita membedah suatu karya nantinya.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki penerapan teori sosiologi dalam cerpen-cerpen karya Eka Kurniawan. Nah, yang pertama adalah sosiologi pengarang. Yang pertama ada status sosial pengarang. Eka Kurniawan menanamkan pendidikan tinggi di Fakultas Filsafat dari salah satu universitas yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia mencoba menulis berbagai karya sastra yaitu novel dan cerpen, sehingga membuat Eka Kurniawan menjadi seorang penulis yang berhasil membuat perekonomiannya baik. Sebagai seorang pengarang yang berprestasi, Eka Kurniawan mendapatkan penghargaan. Beberapa di antaranya adalah novel Lelaki Harimau, dialihbahaskan oleh La Bodahli Sembiring dengan judul Man Tiger pada tahun 2016, dan novel tersebut mendapat penghargaan The Mon Booker International Prize 2016, serta novel Cantik Itu Luka yang meraih penghargaan perdana World Readers. Yang kedua ada ideologi sosial pengarang. Menurut Endra Suara, menjelaskan bahwa ideologi sosial pengarang berhubungan erat dengan norma, nilai, dan pandangan yang dianut oleh pengarang. Pandangan dunia seiring disejajarkannya dengan pandangan hidup. Pandangan dunia dapat membentuk karakteristik perilaku seseorang dan menjadi dasar perilaku kelompok sosial. Hal ini dapat dibuktikan seperti kutipan yang terdapat dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti. Begitulah, kemajuan kota sesungguhnya lebih banyak kami kenal dari kisah-kisah si bandit kecil sahabat kami, karena hanya ia yang pergi kemanapun sesuka hatinya, ketika anak-anak yang lain harus duduk dengan manis di bangku sekolah. Pada halaman 80. Pada kutipan-kutipan tersebut bahwa pengarang dengan cerdas memasukkan gagasan-gagasannya serta membantah bahwa ideologi yang ada di masyarakat. Posisi pengarang dalam masyarakat, selain menjadi seorang penulis atau pengarang, Eka Kurniawan juga bekerja sebagai perancang grafis atau sering disebut dengan desain grafis, adalah profesi yang menciptakan ilustrasi, typography, dan fotografi atau graphic motion. Selain itu, seorang desainer grafis dapat menciptakan karya untuk penerbit, media cetak, dan elektronik seperti brosur dan mengiklankan suatu produk. Beberapa karyanya yang mendapat penghargaan dan menjadi bestseller membuat Eka Kurniawan melambung tinggi. Itulah yang menjadi salah satu faktor tertangkapnya si bandit pencuri roti ini dapat diterima oleh masyarakat, serta masih banyak karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada di mancanegara. Nah, yang kedua yang akan kita bahas tentang sosiologi dalam sebuah karya sastra. Nah, sosiologi dalam karya sastra ini mencakup beberapa aspek, diantaranya yang pertama adalah aspek kebudayaan. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Budaya yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti terdapat pada kutipan sebagai berikut. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, ketika toko-toko belum banyak sekarang. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, ketika toko-toko belum sebanyak sekarang, dan Pak Polisi masih bersikap ramah terhadap warga kota. Ini termuat dalam halaman 77. Kebudayaan pada kutipan ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat yang ada di kota tersebut ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kemudian kebiasaan itu menjadi sebuah budaya yang hidup. Budaya di sini memiliki dampak yang kurang baik, yaitu yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang sudah ada. Aspek selanjutnya adalah nilai aspek pendidikan. Nilai pendidikan yang tergambar dalam cerpen Penangkapan Bandit Pencuri Roti dapat dilihat pada kutipan berikut. 1-2 penduduk bahkan pernah membujuknya untuk tinggal di rumah mereka, dan para guru di sekolah membujuknya untuk masuk sekolah. Hal ini termuat pada halaman 78. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, memiliki nilai pendidikan yang ini dinyatakan bahwa masyarakat setempat dan para guru mengajak si bandit pencuri roti pada awal narasi dari cerpen ini. Masyarakat sangat prihatin dengan anak tersebut karena yatim piatu. Ketertarikan itu dikarenakan
itu berdasar pada bahwa anak tersebut tetap riang dan bahagia walaupun sudah tidak memiliki kedua orang tua yang memilih tinggal di hutan saja. Selanjutnya adalah nilai aspek ekonomi. Nah, nilai ekonomi yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan berikut. Kota kami menjadi begitu cantik. Listrik menggantikan pelita dan di beberapa tempat ada telepon umum, satu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Anak-anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko Ibu Anu dan gadis-gadis remaja mulai mengenakan pakaian-pakaian bagus dan pergi ke bioskop di akhir pekan dengan pacar-pacar mereka. Termuat dalam halaman 79. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, memiliki nilai aspek ekonomi. Ini ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada cerpen tersebut. Gaya hidup dari masyarakatnya yang sudah terpengaruh oleh kemajuan dari kota tersebut. Nah, yang ketiga adalah sosiologi dari sudut pandang pembaca. Sejak diterbitkannya, yaitu pada tahun 2014, kumpulan cerpen ini dari tahun 1999 sampai tahun 2000, cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti ini menggambarkan tentang perubahan atau peralihan setelah adanya pembangunan yang ada di kota tersebut. Perubahan tersebut lambat laun mulai menjadikan masyarakat dalam berbudaya menjadi berubah pula. Dari perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat tersebut, masalah-masalah kini mulai bermunculan yang awalnya kota tersebut tentram dan ramah. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat tidak lagi menjunjung norma dan nilai-nilai yang sudah ada. Cerpen ini menjadikan anak kecil yang berumur 10 tahun sebagai subjek utama dan simbol saja. Sentilan-sentilan pada cerpen ini sangat cerdas. Pengarang juga menggunakan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami tentunya. Ini merupakan angin segar untuk para pembaca awal yang ingin mengetahui bagaimana dampak dari kemajuan dari sebuah perkotaan. Sistem regulasi yang membuat masyarakat menjadi tidak pada hakikatnya. Cerpen ini merupakan realita yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana pembangunan yang mengubah dari berbagai sudut, kemudian masyarakat mengikuti atau gaya hidup dari perubahan yang ada di kota tempat mereka sekarang tinggal. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang teori sosiologi sastra. Nah, gimana nih? Kalian udah paham atau masih kebingungan? Mohon maaf kalau kalian kebingungan, karena emang segitu saja kemampuan saya untuk bisa menjelaskan. Semoga poin-poin pentingnya masih bisa ditangkap gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ditunggu video teori selanjutnya. Jangan lupa comment, like, and subscribe. And see you next time.